Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sembada. Halo sobat belajar, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Bersama saya Bu Fitri Suryani, kita akan belajar tentang sumber energi alternatif. Namun sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu energi dan apa itu sumber energi? Mari kita pelajari bersama-sama. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Sedangkan sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Belajar, saat ini hampir semua kegiatan manusia tidak lepas dari penggunaan energi listrik dan minyak bumi yang berasal dari fosil. Padahal jumlahnya terbatas dan proses terbentuknya membutuhkan waktu berjuta-juta tahun. Jika penggunaannya tidak hemat, lama-kelamaan energi tersebut akan habis. Lalu, bagaimana jika hal itu terjadi? Saat ini sudah banyak dikembangkan sumber energi alternatif untuk mengatasi masalah tersebut. Sumber energi alternatif atau energi terbarukan adalah sumber energi yang digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil. Contoh-contoh sumber energi alternatif adalah yang pertama, matahari, air, angin, gelombang air laut, bahan bakar bio, panas bumi atau biasa disebut geotermal, dan terakhir adalah nuklir. Nah, sobat belajar, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya terbesar di bumi. Matahari dapat dimanfaatkan secara langsung, misalnya untuk penerangan dan pengeringan. Matahari juga dapat dimanfaatkan secara tidak langsung atau melalui proses terlebih dahulu. Energi matahari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik dengan alat yang disebut panel surya. Cahaya matahari ditangkap oleh sel surya. Kemudian, energi cahaya tersebut diubah oleh inverter menjadi energi listrik. Contoh yang selanjutnya adalah air. Gerakan air dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, misalnya air terjun. Saat air jatuh, kincir air yang dihubungkan dengan turbin akan bergerak. Turbin tersebut ikut bergerak. Gerakan turbin ini kemudian diubah oleh generator menjadi energi listrik. Yang selanjutnya adalah angin. Saat ini, energi angin dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi melalui pembangkit listrik tenaga bayu atau disebut PLTB. Angin digunakan untuk memutar turbin yang memiliki bilah-bilah. Bilah-bilah ini dihubungkan dengan sebuah generator. Saat bilah bergerak, generator akan membangkitkan listrik. Selanjutnya adalah gelombang air laut. Gelombang air laut dapat menghasilkan energi. Energi tersebut bisa diubah menjadi energi listrik. Proses pemanfaatan gelombang air laut adalah sebagai berikut. Yang pertama, gelombang laut menuju ruang miring yang dibangun di sepanjang pantai. Yang kedua, gelombang ini mendorong udara di ruang turbin sehingga turbin dapat berputar. Perputaran turbin ini dapat menghasilkan listrik melalui suatu generator listrik. Yang ketiga, saat keluar, gelombang tersebut memutar turbin.
Cara ini juga dapat menghasilkan energi listrik. Selanjutnya yaitu bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup. Ada berbagai jenis bahan bakar bio, yaitu bioetanol, biodiesel, dan biogas. Yuk kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah bioetanol. Bioetanol dibuat dengan teknik fermentasi, dilanjutkan dengan penyulingan. Ada beberapa bahan yang dapat digunakan untuk bahan bioetanol. Yang pertama, jagung, umbi-umbian, dan tebu. Yang kedua adalah biodiesel. Biodiesel digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk mesin diesel. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk pembuatan biodiesel adalah jarak, kelapa sawit, dan nyamplung. Yang terakhir yaitu biogas. Biogas adalah bahan bakar yang diolah dari kotoran hewan dan dapat dimanfaatkan untuk memasak atau bahan bakar kendaraan bermotor. Perhatikan gambar berikut. Proses pembentukannya yaitu yang pertama, kotoran sapi dicampur dengan air sehingga terbentuk lumpur pada bak penampungan sementara. Yang kedua, lumpur tersebut dialirkan ke digester, kemudian ditambah starter. Yang ketiga, setelah digester penuh, keran gas ditutup supaya terjadi proses fermentasi. Terakhir, gas dapat digunakan kira-kira 14 hari setelah proses fermentasi. Nah, sumber energi alternatif selanjutnya adalah panas bumi atau biasa disebut dengan geotermal. Di dalam bumi terdapat energi yang sangat besar, yaitu panas bumi. Panas bumi dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga uap. Prosesnya dengan mengalirkan air dingin terlebih dahulu. Setelah sampai di bawah, air dingin menjadi air panas yang menghasilkan uap. Uap ini akan menggerakkan turbin yang kemudian diubah menjadi energi listrik. Terakhir adalah nuklir. Nuklir juga dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik. Energi nuklir dapat menghasilkan tenaga listrik yang sangat besar melalui pembangkit listrik tenaga nuklir. Sobat belajar, demikian tadi penjelasan tentang sumber energi alternatif. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian dapat menuliskannya dalam kolom komentar. Sampai di sini dulu kita belajar bersama. Lain waktu berjumpa kembali. Pesan dari Bu Fitri, marilah kita selalu menjaga kesehatan. Caranya adalah sebagai berikut. Sobat belajar, ikuti channel YouTube Sembada Belajar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar sobat belajar tidak ketinggalan materi yang lain di Sembada Belajar. Sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sembada.